semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin. Ya, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman, sahabat-sahabat ya, adik-adik dari Kaukus yang diinisiasi oleh Mas Budi ya, mungkin juga sama mbaknya ya, mbak ini ya, Mas Budi dan rekan-rekan. Saya tadinya agak kaget juga. Saya kan waktu itu saya lagi di rumah sakit ya, rumah sakit, anak saya lagi DBD, tipes. Mbak, kapan ke Lampung Tengah kita bedah buku? Ya sudah, kapan aja, saya bilang. Pikir kan tanda-tanda aja ya. Minta fotonya mbak, sekalian kita mau desain, kita mau share teman-teman. Walah, saya bilang, kalau begitu tunggu ya 2-3 hari ini, kalau anak saya keluar dari rumah sakit kita bisa langsung. Dan dia bilang, oke mbak, fokus dulu gitu ke anak. Dan ketika udah dari rumah sakit saya kabarin, oke, kata Mas Budi kan, kita adakan segera. Ya, saya pikir kan masih minggu-minggu depan ya, nggak tahunya minggu-minggu ini juga. Iya, gercep ya, alhamdulillah, artinya kan konkret ya. Ya memang kita mengadakan sebuah acara kan nggak harus besar-besaran, heboh-heboh ya. Acara yang sederhana namun penuh keakraban, santai, juga itu sangat menarik ya, mudah-mudahan juga bermanfaat. Selain kita mendiskusikan tentang sejarah NU dan NU di Lampung, kalau di bahasa berita yang sudah kita rilis itulah sebagai forum silaturahmi keluarga besar NU, benar kan gitu ya? Kalau nggak ada buku ini atau saya nggak diundang ya saya nggak kenal sama adik-adik ini. Kalau kata Sulis, kapan lagi Mbak Ila ke Bangunrejo bisa sampai sini ya? Walaupun kita ketemu di lain tempat, mungkin kita tidak tersapa ya. Nah ngobrol-ngobrol ya. Tapi ya, alhamdulillah dengan diundang seperti ini ya, bisa saya ke Bangunrejo, bisa datang ke tempat Mas Haye, bisa silaturahmi dengan adik-adik keluarga besar NU yang ada di sini ya. Semuanya dari Bangunrejo. Ya, Kampung Tanjung Jaya. Ya luar biasa ya. Saya berterima kasih sekali sudah diapresiasi dan diundang ke tempat yang indah ini, yang sejuk ya. Oke. Membicarakan tentang sejarah dan pertumbuhan NU. Tadi adik Sulis sudah membuka sedikit ya tentang CV, nggak tahu dapat dari mana, dari di Google mungkin banyak ya. Oke. Ya saya ini memang awalnya itu seorang jurnalis, yang sejak saya kuliah itu memang sudah bekerja di majalah Tempo. Saya belum selesai di kuliah itu, tapi saya sudah di Tempo duluan. Tapi di sela-sela itu karena saya aktif di PMII waktu itu, kalau kayak gini mungkin gak usah masuk YouTube dulu ya. Tapi kita keakraban dulu, perkenalan dulu. Karena saya dulu di PMII, saya di pers, saya waktu itu pemimpin redaksi di majalah Teknokra Universitas Lampung. Dulu perempuan pertama. Tadinya kan dari zaman tahun 70-an aktivis penggiatnya laki-laki. Masuk pas saya, tahu pas bisa gitu loh jadi pimpinan redaksi. Jadi memang fokusnya udah dari dulu di bidang tulis menulis sampai kader-kader yang laki-laki kok. Jadi harus memberi kesempatan ya kan? Karena hanya melihat dari struktur. Iya. Jadi PWNU Lampung itu kan Provinsi Lampung kan 19 Maret 1964 ya. Nah, kalau PWNU ya pastinya ya di tahun 64 ya. Apa menariknya tahun sejarah di tahun 64 kan? Pasti kurang lah dan tidak selesai saya pikir. Oke. Saya bisa saja merunut dengan cepat kalau saya memutuskan untuk melakukan riset tentang sejarah ketua-ketua. Tapi kemudian akan menjadi pertanyaan, sebelum berdirinya PWNU memang NU udah ada apa belum sih di Lampung gitu kan? Karena NU sendiri berdiri dan sudah ada di tahun 1926, benar nggak? Ya benar lah ya, nggak ditanya. Ya, NU sudah ada di tahun 1926, bahkan Amalianya sudah jauh sejak itu. Masa iya di Lampung berdiri di tahun 1964? Jadi kalau saya
sebuah sejarah, penulisan sejarah yang menggantung. Benar nggak, Mas? Iya, mungkin. Nah, akhirnya saya dalam perjalanannya saya memutuskan, gua mau ini aja lah Bang, saya bilang, sejarah berdirinya NU di Lampung yang 1926 itu kapan berangkat ke Lampungnya, itu lebih menarik. Nah, dari situlah petualangan baru dimulai. Jadi yang sebelum-sebelumnya itu baru preambul atau pembukaan. Pembukaannya ada 6 bulan. Pembukaannya aja 6 bulan. Ya. Nah, kemudian barulah saya menelusuri bagaimana berdirinya NU yang 1926 masuk ke Provinsi Lampung. Masuknya lewat mana? Lewat siapa? Itu kan? Bagaimana? Pokoknya 5W1H itulah saya cari di situ ya. 5W1H. Sampai kemudian saya ketemu seorang kiai ya. Di buku saya tulis Pak Wahid Zamas waktu itu. Beliau ngomong gini, tapi ketika dia sudah nyaman dulu sama saya, karena ternyata setelah ngobrol-ngobrol Pak Wahid Zamas itu punya dosennya itu adalah paman saya. Oh, kata dia, kamu ini ponakannya Pak Salim ya, kata dia, kandidat waktu itu kan. Nah, kamu ini benar kalau gitu, kata dia, masih keluarga saya, kata dia. Jadi dia nyaman gitu loh. Akhirnya saya diberi petunjuk, ketemu dengan seorang narasumber yang menurut mereka yakini itu bapaknya itu yang mendapatkan mandat untuk mendiri. Oh, belum sampai situ. Dari Pak Wahid itu mengatakan ada 6 cabang berdirinya NU di Lampung. Ada 6. Jadi dia cerita, ada itu lah yang tahu katanya cabang NU di Lampung pertama. Ada 6 kata dia. Kalau mau jelas, dia merekomendasikan ketemu seorang tokoh di daerah Bulog. Nah, karena saya sudah nggak sabar, nah udah mulai nih kebuka nih gitu ya. Udah mulai nih kebuka karena katanya ada 6 cabang. Nah, 6 cabang itu bukan di provinsi tapi di daerah. Nah, saya merasa inilah petualangan yang sesungguhnya itu sudah harus dimulai, sudah harus serius gitu kan. Nah, akhirnya langsung besok ya, saya nggak menunda lagi. Besok paginya saya ketemu dengan tokoh itu. Itu namanya, kalau di buku saya tulis ya, Abah Pajri. Namanya Pajri Aminuddin, Pajri Padil Amin. Karena udah sering kesana, akrab, jadi saya manggilnya Abah. Nah, dia mengatakan ada 6 cabang NU pertama di Lampung, yaitu Tanjung Raja. Ya, yang pertama justru Tanjung Raja. Ada yang tahu nggak Tanjung Raja di mana? Iya, Lampung Utara, tapi masuk lagi jauh. Saya juga sebenarnya warga Lampung Utara tadinya ya, tapi sekarang udah main kanan, maksudnya tadinya, tapi sekarang udah Bandar Lampung. Saya nggak masuk Tanjung Raja nih, saya sering bolak-balik Bandar Lampung, main kanan gitu ya, karena pulang kampung. Tapi saya nggak pernah ke Tanjung Raja. Kenapa? Ngapain? Orang jauh ya, jauh masuk ke dalam 7 kilo. Dan saya baru masuk Tanjung Raja ya karena mau riset sejarah NU ini. Dan ternyata disitulah berdirinya NU Lampung pertama kita ini, di sebuah daerah di Lampung Utara yang sampai sekarang juga aksesnya agak susah dan jauh ya. Nah, tapi NU masuk di situ duluan. Hebat nggak? Bukan di metro, bukan di Bandar Lampung atau di metro ya, atau di yang di kota-kota, tapi justru di tempat yang jauh. Nah, di buku saya dijelaskan kenapa dimulai dengan Tanjung Raja ya, kenapa tidak di daerah lain. Kemudian setelah Tanjung Raja ada cabang Menggala. Nah, kalau dilihat dari sini kan dalam lagi tuh gitu, dalam lagi ya. Terus ada cabang Krui, ada cabang Sukadana. Nah, yang agak kotanya cabang Teluk Betung. Kemudian cabang Kota Agung. Nah, itu cabang di daerah-daerah. Tapi di Kota Agung ini seingat saya tahun 1940 itu masih cabang, masih anak cabang. Jadi mungkin dia sekitar 41 ya, 41 dia baru cabang. Nah, sementara untuk Tanjung Raja itu diperkirakan tahun 1933. Ya, jadi saya harus menelusuri sejarah yang dilakoni tokoh-tokoh kita di tahun 1933. Nah, kemudian dari situlah kemudian saya mendapat
informasi bahwa bapak dari si Abah Fajri inilah orang yang mendapat mandat untuk mendirikan NU di Lampung. Nah, jadi ini temuan saya, temuan dalam menulis buku. Pertama ada 6 cabang itu tadi, 6 cabang pertama. Terus yang kedua, tokoh yang mendapat mandat untuk mendirikan NU di Lampung itu adalah murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Jadi saya waktu itu, saya kan namanya memang udah basisnya wartawan ya, wartawan Tempo lagi. Kerjaannya memang menelisik aja ya. Tapi bukan menelisik urusan orang ya. Kita kalau kayak layangan putus itu ya nggak suka saya. Terus saya kan silet, kis yang menelisik gitu-gitu. Bukan yang itu maksudnya. Tapi menelisik hal-hal besar, hal-hal besar yang harusnya orang lain tahu, tapi kok sampai sekarang belum tahu itu. Jadi saya penasaran kan. Oke, sudah ada 6 cabang. Kemudian yang menjadi pertanyaan saya, siapa yang bawanya gitu ya? Kan kalau kita lihat sejarah ada Cengho, jauh lah ya, kayak gitu. Apa nenek moyang, gitu. Tapi saya pengen merujuk satu nama. Ya, ini kan sebuah penelusuran dan pendalaman pemikiran gitu. Cuman saya nggak bisa tidur saya kalau nggak bisa menemukan satu nama. Karena bisa jadi rombongan, tapi tokohnya siapa gitu kan? Pasti banyak, apalagi NU organisasi besar. Tapi saya ingin mencari satu nama. Nah sampai kemudian ya saya dapat informasi bahwa yang mendirikan NU di Lampung atau mendapat mandat dari langsung itu adalah namanya Kiai Fadil Amin, dan dia adalah murid langsung dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Hebat gak itu? Artinya kan memang jelas ya dari pendiri NU yang di Jawa Timur. Nah ini karena si Pak Kiai Fadil Amin ini dia nyantri di Haramain ya, di Mekah, Madinah. Pas di Madinah dia ketemu dengan Hadratus Syekh. Wah, sebagai pemuda Indonesia yang berapa tahun ya, 9 tahun mungkin nyantri, ada tokoh ulama dari Indonesia, Hadratus Syekh waktu itu walaupun dia di Mekah kan dengar ya informasinya kalau beliau adalah seorang ulama besar dan pejuang kemerdekaan. Nah jadi mereka berduyun datang mendengarkan ceramah beliau, dia terpesona. Sehingga si Fadil ini yang tadinya ingin bermukim di Mekah, mereka kan dia ini umurnya baru 16 tahun ya. Waktu itu dia ngotot sama orang tuanya, dia minta belajar di Mekah. Karena waktu itu belajar di Haramain ya, Mekah, Madinah dan sekitarnya itu adalah sebuah tren. Iya, jadi gak main-main kalau zaman dulu orang belajar Mekah sekalian ya, bukan ke Jawa ya, bukan ke apa Suwiro yang Lirboyo gitu ya, karena mungkin belum ada ya. Langsung ke pusatnya langsung di Mekah. Itu pertama karena memang pusatnya di Mekah ya, di Haramain. Yang kedua, suasana Indonesia waktu itu kan masih zaman penjajahan Belanda. Ya susah, kita mau belajar aja susah ya. Pajang buku aja nggak boleh, kita takut pinter. Jadi belajarnya sekalian ke asalnya, pusatnya. Nah, ketika beliau ketemu dengan Hadratus Syekh, beliau terpesona, kemudian ingin pulang ke Indonesia. Tapi pulangnya bukan pulang kampung, melainkan ingin nyantri ke Tebu Ireng. Padahal dia udah sekian lama, udah bertahun-tahun di Mekah ya, pisah dengan orang tua. Ketika dia pulang tujuannya itu bukan pulang kampung, tapi ke Tebu Ireng, ingin ketemu Hadratus Syekh. Nah, 5 tahun berada di sana, beliau kemudian pulang ke kampungnya di Ulu Danau, Sumatera Selatan. Nah, selama beliau di 5 tahun di ini ya, di Tebu Ireng gitu. Waktu itulah proses NU didirikan. Jadi beliau ini adalah seorang santri kesayangan karena beliau alumni Mekah ya, dan kemudian beliau juga mendapat kepercayaan untuk menjadi salah satu pengajar. Kalau sekarang ini setingkat MTS ya, dia santri kelas menengah istilahnya. Apa dulu namanya ya? Pokoknya bukan SD-nya dia tingkat menengah di Pak Kiai Fadil Amin ya. Artinya beliau mendapat kepercayaan dan menjadi orang
Jadi beliau diperkirakan ya banyak ininya informasinya, beliau itu turut serta ketika proses NU berdiri ya, tapi kan turut serta sebagai seorang santri ketika itu ya. Nah ketika beliau ini pulang kampung ke Ulu Danau, Hadratus Syekh wanti-wanti seperti ini, tolong kami mendirikan NU di kampung halaman. Waktu itu kampung halamannya memang Sumbaksel, memang Sumatera Selatan, tapi kita dulu belum ada yang namanya Lampung, ya kan? Belum ada Lampung. Jadi yang disebut kampung halaman ya termasuk kita ini Sumatera, Sumbaksel ya. Oke. Nah, makanya karena ini berdirinya NU itu tahun 1926 dan dia pulang ke Lampung itu 1930 kalau nggak salah ya. 31 pulang ke Ulu Danau, itu kan masa penjajahan Belanda. Makanya di buku ini saya mengawalinya dengan sistem pemerintahan masa Hindia Belanda supaya yang baca nggak bingung. Kalau sekarang kan kita tahunya gubernur, bupati, ya kan, kabupaten, provinsi. Kalau dulu nggak ada. Apalah ini istilah-istilahnya? Mungkin Mas Zaki udah baca ya. Saya juga lupa. Karena rumit sekali sistem pemerintahan pada masa Belanda waktu itu. Jadi saya harus menjelaskan dulu sistem pemerintahan pada masa Belanda, dan kita juga namanya waktu itu Hindia Belanda ya, bukan Indonesia, Hindia Belanda, sistem pemerintahannya seperti ini gitu. Kemudian ya bisa berdiri NU itu sebenarnya ya salah satu diantaranya untuk melawan penjajah juga ya Mas Zaki ya. Untung-untung bisa berhasil kemarin kan. Oke. Nah kemudian yang ketiga yang saya dapatkan itu adalah ada keterkaitan ulama perintis berdirinya NU Lampung dengan ulama di Pulau Jawa, terutama Banten. Ya, kalau ulama Pulau Jawa pastilah ya, karena nyantrinya memang ilmunya dari sana ya. Kemudian dari Banten pada masa itu 1920, saya ini seolah-olah udah hidup ya. Saya harus percaya diri dong sebagai seorang presiden. Ya, tahun 1920, ya, 20 dan 30 itu banyak kristenisasi. Karena tujuan Belanda datang ke Indonesia kan salah satunya itu, mungkin yang utama. Benar nggak Mas Adi? Ya, yang utama itu, yang kedua baru rempah. Ya. Nah, jadi untuk melawan kristenisasi itulah banyak ulama-ulama terutama dari Banten itu yang diterbangkan ke Lampung. Tapi kalau dulu belum terbang, ya, mengayuh biduk. Kalau dulu diterbangkan naik pesawat ya. Kalau dulu belum ada pesawat ya. Kalaupun ada pesawat mungkin terbangnya nggak di Indonesia ya, di daerah yang sudah maju. Nah, jadi ulama-ulama dari Banten itu banyak ditugaskan ke wilayah-wilayah Sumatera, Lampung terutama, diantaranya Menggala ya. Menggala waktu itu waktu muktamar NU di Menes tahun 1938 atau 39. Saya hadir, roh saya yang hadir. Ya 38 ya. 38 itu dari PCNU, dari NU Menggala itu sempat menyampaikan pernyataan ya, mengusung usulan dan sekaligus tuntutan ya, bahwa di sana menyampaikan ya temuan bahwa di Menggala itu ada kristenisasi dan kerja rodi seperti itu ya. Banyak waktu itu kejadian seperti itu karena kita memang di bawah penjajahan Belanda ya. Nah untuk itulah kemudian banyak ulama-ulama yang datang ke Lampung, diantaranya yang namanya Kiai Haji Ahmad Asrori, itu dari Banten. Nah beliau ini menyebarkan aswaja di Banten, dan kemudian beliau ini ke Tanjung Raja juga. Ke Tanjung Raja ketemulah dengan yang namanya Fadil Amin yang waktu itu bermukim di Tanjung Raja. Nah di tingkat nasional saya pernah mengikuti sebuah pelatihan ya, diajak aja untuk pelatihan menulis sejarah NU online. Oh ya tadi belum dikenalkan ya, saya juga mengelola NU online di Lampung. Kalau di Jakarta kan NU ORID, kalau kita Lampung titik NU ORID. Jadi ininya satu grup ya. Nah, ya subdomainnya. Nah, waktu ada pelatihan NU online, pematerinya ngomong gini, kita ini harus mengungkap sejarah-sejarah
istimewa yang ada di NU yang banyak belum terungkap ya. Hal-hal menarik seperti misalnya ada seorang perempuan yang orasi di Muktamar Menes tahun 1938. Sampai sekarang kita penasaran siapa sih dia. Boro-boro kita mau tahu siapa keluarganya, dia aja kita nggak tahu. Kita pengen tahu siapa keluarganya, berasal dari mana, profilnya bagaimana si perempuan ini. Kata si pemateri, saya waktu itu senyum-senyum aja. Saya itu sudah mengantongi data, saya sudah tahu itu namanya Siti Sarah. Di buku saya sudah ada, cuma buku saya belum terbit. Buku saya kan sudah lama, tadi mau terbit 2018, 2019 ya, tapi karena nunggu momen Muktamar, jadi belum diterbitkan, belum di launching. Ya terpaksa informasinya juga saya diamkan saja, belum saya publis. Karena kalau orang nggak tahu dulu, ntar bukunya nggak dibeli, nggak dibaca lah ya. Oke, nggak dibaca karena udah ada duluan ya informasinya ya. Nah, saya mengungkap di buku saya itu perempuan Siti Sarah itu orang Menggala loh. Ya, perempuan Lampung asli Menggala. Dia anak tokoh agama di Menggala yang kepincut dengan Ahmad Asrori. Sebenarnya dia tidak direstui oleh orang tuanya. Ya, itu jelasnya ada di buku saya. Kenapa? Ya, kisah cintanya tidak direstui. Dia udah disebut ustazah waktu itu, si Siti Sarah. Nah, kemudian Kiai Haji Ahmad Asrori ini dapat tugas katakanlah ya ke Tanjung Raja. Karena di Tanjung Raja waktu itu ada sedikit masalah ya. Ya biasalah antara dua kelompok yang berbeda dan diadakanlah debat terbuka. Ada Mas Zaki ya? Debat terbuka 1936 atau 33? 3. Ya. Bentar ya, kita lihat dulu di daftar isinya. Nah, 36 ya? Ya, waktu itu ada debat terbuka antara NU dengan non-NU. Nah, ditunjuklah Kiai Haji Ahmad Asrori ini sebagai jubir yang dari NU-nya. 36 jubir NU-nya. Nah, waktu itu debatnya tuh 7 hari 7 malam. Berdebat tentang apalah ya, banyak lah ya yang berbeda intinya ya. Karena kalau dibahas itu kan perbedaan NU dengan yang lain itu kan 7 hari 7 malam nggak selesai kan? Iya, bisa 40, bisa 60, bisa 70 hari asal tahan. ya kalau mau dicari perbedaan. Tapi kalau mencari persamaan itu kan lebih baik juga, lebih baik ya. Ya, cuman waktu itu kan sebuah perdebatan itu adalah sebuah hal yang baik sebenarnya ya, sangat baik karena itu dikaji secara akademis, dikaji secara kekeluargaan, dibahas, artinya bukan keributan gitu ya, Pak. Iya, bahkan dibahas, jadi ada proses akademis lah ya, proses yang ya sistematis ya, membahas seperti itu. Nah, saya hanya menceritakan waktu itu Kiai Haji Ahmad Asrori yang tampil dari NU-nya. Nah, dalam proses itulah Siti Sarah ini datang ke Tanjung Raja menemukan cintanya. Iya, waktu itu memang jauh. Kalau sekarang udah ada Gokar sekarang. Oke. Nah, ketika dia ketemu Ahmad Asrori, dia dinikahkan di situ. Nah, Asrori tidak lama di Tanjung Raja, hanya 2 tahun. Kemudian dia kembali ke Menes, kampungnya Menes, Banten. Dan saat itulah, jadi tahun 38 itu Siti Sarah dan Ahmad Asrori itu sudah di Menes. 36 ya, 36 debat, 38 sudah di Menes. Dan disitulah kalau kita dengar di sejarah berdirinya Muslimat, ada seorang perempuan yang berorasi pada saat Muktamar NU ke-38 yang bernama Siti Sarah. Inilah dia perempuan yang saya ceritakan tadi. Dia seorang Menggala yang kalau diceritakan oleh anaknya namanya Nong Latifah ya. Itu kita datang, dia bilang, ibu saya itu kan seorang Lampung asli yang punya sifatnya itu piil. Kalau di kampung perhiasannya ini dijejer, namanya anak penghulu. Dulu penghulu kan beda dengan sekarang ya, karena penghulu kan
maaf tugasnya makin kesini makin sedikit ya. Kalau dulu penghulu tuh tinggi banget ya, banyak lah tugas-tugas keagamaan di daerah itu adalah penghulu. Jadi dia orang kaya. Ketika dia sudah ketika dia di Menes, dia harus berjual cabai, jual terasi, keliling, kerewet kalau bahasa orang Menes. Kerewet, krewet, oh ya krewet ya, oh ya ruwet tadi ya, krewet, krewetan namanya kali ya, keliling dia di Siti Sarah. Padahal beliau ini adalah seorang perempuan yang sangat cantik waktu itu. Jadi mau nggak mau kan kalau lagi keliling kan dilepas sama perhiasannya. Nah, jadi beliau ini orang yang melepaskan ininya ego, katakanlah rasa malu dengan berjualan seperti itu. Istri seorang ulama juga, dan ini belum banyak yang tahu profilnya. Orang pada lihat-lihat kulitnya aja, siapa ya perempuan itu yang berani benar orasi di forum muktamar. Waktu dulu kan masih jarang ya, untuk perempuan di kepengurusan PBNU ini baru sekarang ya ada wakil ketuanya. Nah kan, ya maksud saya ada kepengurusan ada perempuan di kepengurusan PBNU. Tapi dulu ternyata ada nyai-nyai kita itu udah orasi di tahun 1938. Dan itulah tokoh salah satu yang saya ungkap adalah saudara kita ya dari Mengkalah ya. Oke. Nah terus penemuan saya lainnya dari buku ini, yang kita sebut bank syariah sekarang, bank Islam, itu sebenarnya